Oh, ternyata biar dapat bantuan UMKM harus pengajuan dulu. Waduh, alurnya gimana ya? Halo teman-teman, ketemu lagi sama Deris, masih di Panduan Prakerja by YC Co ID. Yang masih lanjut puasanya, semangat ya teman-teman. Dan ingat, kita harus tetap produktif walaupun sedang berpuasa. Nah, oke, untuk kesempatan kali ini, Deris akan membahas tentang BPUM dan Bantuan UMKM 2021. Ini nyambung dengan konten Deris sebelumnya. Buat teman-teman yang belum nonton, silahkan tonton dulu di link yang ini. Oke, di video yang ini teman-teman. Oke, kali ini Deris akan menjelaskan bagaimana sih cara kita mendaftar program bantuan UMKM BPUM 2021. Oke, jadi untuk teman-teman yang berminat untuk mendapatkan program bantuan ini, terutama buat teman-teman yang punya usaha mikro, silahkan, kesempatan masih terbuka lebar teman-teman, karena untuk batas pendaftarannya sampai tanggal 31 Agustus 2021. Nah, informasi tanggal tersebut Deris baca dari hariankompas.com teman-teman. Nah, berikut. Pendaftaran bantuan produktif usaha mikro BPUM atau bantuan langsung tunai BLT bagi para pelaku UMKM saat ini masih bisa dilakukan teman-teman. Nah, masyarakat mencari informasi terkait dengan mendaftar BPUM 2021 untuk mendapatkan program bantuan Presiden Banpres produktif sebesar 1,2 juta rupiah. Nah, untuk pengajuan usulan untuk mendaftar BPUM baru akan berakhir pada tanggal 31 Agustus 2021. Oke, dan tentunya masih ada kesempatan untuk mendaftar ya teman-teman. Nah, jadi buat teman-teman yang berminat untuk mendaftar, terutama untuk teman-teman yang belum lolos prakerja ataupun yang sudah lolos prakerja bahkan sudah menerima insentif prakerja, punya hak yang sama teman-teman. Makanya dari sekarang kita siapkan untuk berkas-berkasnya. Seperti yang sudah dijelaskan kemarin, teman-teman bisa melakukan pengajuan di Dinas Koperasi dan UKM sesuai domisili teman-teman. Lalu, apa saja yang harus dipersiapkan? Untuk teman-teman yang perlu dipersiapkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, KTP elektronik. Yang kedua, kartu keluarga. Yang ketiga, teman-teman, nama lengkap. Yang keempat, alamat lengkap sesuai dengan KTP. Berikutnya, bidang usaha, dan terakhir nomor telepon yang bisa dihubungi. Nah, untuk nomor telepon di sini harus yang aktif teman-teman, intinya yang bisa dihubungi sewaktu-waktu. Nah, mengingat untuk yang sudah dijelaskan kemarin, syarat-syaratnya apa saja sih? Ini ya teman-teman untuk penjelasan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM dari kutip dari kompas.com. Oke, kita lanjut teman-teman. Nah, untuk proses pengajuan dilakukan di masing-masing daerah ya teman-teman. Dan sebenarnya ada dua cara. Yang pertama, pengajuan dan pendaftaran secara online teman-teman. Yang kedua, pengajuan secara offline atau langsung datang ke dinas terkait. Namun sayangnya tidak semua daerah bisa dilakukan pendaftaran secara online teman-teman. Jadi, teman-teman harus cari tahu website ataupun media sosial resmi Dinas Koperasi dan UKM di masing-masing daerah teman-teman. Selanjutnya, teman-teman tinggal mengikuti prosedur yang ada. Tetapi di sini catatannya yang perlu diingat sekali buat teman-teman, berkas-berkasnya harus dilengkapi terlebih dahulu. Dan pastikan teman-teman memenuhi kriteria yang sudah Deris jelaskan tadi. Kalau teman-teman sudah memenuhi kriteria, kemudian tinggal teman-teman lengkapi berkas-berkasnya, kemudian tinggal melakukan proses pengajuan atau pendaftaran teman-teman. Sekali lagi Deris ingatkan, masing-masing daerah beda. Ada yang bisa lewat online, ada yang tidak bisa lewat online, ya. Mungkin teman-teman bisa share ataupun tulis di kolom komentar, siapa tahu kalian berada di satu daerah yang sama sehingga bisa mendaftar bersama-sama teman-teman. Nah, ini salah satu contoh saja dari tunjukkan beberapa informasi resmi dari wilayah Kabupaten Kediri teman-teman. Nah, Deris juga dapat informasi resmi dari sosial media dari Kabupaten Kediri. Jadi ini teman-teman sistemnya peserta diminta untuk mendaftar secara online dengan isi formulir dulu di link yang disiapkan.
Kemudian peserta menyiapkan berkas-berkas yang harus dikumpulkan ke dinas. Ya, bisa dikatakan ini tidak 100% online ya teman-teman, hanya saja mungkin agar lebih praktis secara administrasi saat pendaftaran isi formulirnya online. Dan teman-teman tinggal kumpulkan saja berkasnya tanpa harus ribet ngurus ini itu ketika di dinas, teman-teman. Nah, itu tadi salah satu contohnya. Yang perlu diingatkan di sini buat teman-teman harus hati-hati dan waspada karena kesempatan seperti ini ada saja orang-orang yang memanfaatkan momen. Intinya, orang-orang yang tidak bertanggung jawab menyebarkan link-link palsu. Jadi teman-teman harus cek link tersebut adalah asli. Kalau perlu silahkan lebih amannya teman-teman datang langsung ke Dinas Koperasi dan UKM setempat di kota kamu. Terlebih sekarang untuk sosial media juga sudah mulai ramai teman-teman. Silahkan cek terlebih dahulu sosial media resmi dari Dinas Koperasi dan UKM di kota-kota kamu. Karena sekarang sudah banyak yang memanfaatkan sosial media, terutama dari dinas terkait teman-teman, untuk menyebarkan informasi ke masyarakat. Oke, sekali lagi buat teman-teman yang berminat, siapkan berkas sesuai kriteria, segera daftar. Mumpung masih ada kesempatan sampai tanggal 31 Agustus 2021. Sekian dulu untuk video kali ini. Silahkan kalau ada problem, tulis di kolom komentar. Dan untuk teman-teman yang masih ada kendala tentang prakerja, bisa gabung di grup Telegram dan Facebook. Untuk linknya silahkan klik di kolom deskripsi. Sekian, sampai ketemu lagi di video selanjutnya dan see you teman-teman.